apa namanya, bisa ini nggak usah Jamal, saya bisa Host tampilin slide nggak? bisa kayaknya Ustaz. Bisa ya? Saya jadiin host dulu kayaknya. Ya. Iya iya, coba. Atau yang diantum, file yang diantum yang kemarin saya kirim, ada nggak? Iya, Ada di laptop antum ini sekarang. ada. Cuman belum pengalaman nampilinnya. Oh, antum kok belum pengalaman antum. Ya harus belajar sekarang. Ada nggak? Banyak di sini saat ahli IT nih, banyak di sini. Tenang aja. Antum sudah antum udah jadiin Nana host ya? Ya udah Ustaz, Eh, udah jadiin host. dokumen. Bukanya apa itu kalau mau tampilin? Udah masuk? Sudah Ustaz. Kelihatan ya? Nah, Muncul Syaikhana. Wajah saya juga kelihatan. profilnya doang apa? Oh, enggak kelihatan sama ininya ya. Gambar Qur'annya sama tasbih kelihatannya Ustaz. Oh, tapi PDF-nya sudah kelihatan. Sudah Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا مرشد إبراهيم أرشدنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Amma ba'du, para asatid dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Nikmat yang paling mahal adalah nikmat Islam dan nikmat Al-Quran. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sebagai seorang muslim, dan Allah juga menganugerahkan kepada kita nikmat Al-Quran, nikmat bisa membaca Al-Quran, bisa belajar Al-Quran, dan bisa mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini hingga kita kembali ke haribaannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus sebagai mualliman, sebagai seorang pengajar. Qala Rasul, innama bu'ithtu muallima. Sesungguhnya aku diutus untuk mengajarkan. Mengajarkan apa yang eh, tidak diketahui oleh umatnya, sehingga dari kejahiliahan mereka dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah, sehingga kemudian mereka terangkis dari jurang kejahiliahan menuju cahaya ilmu dan iman. Para asatid dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam kali ini sebagaimana yang sudah berjalan kemarin kita terakhir simaan, sebelumnya tahsin, maka pada malam kali ini kita melanjutkan ke materi tajwid. Ya, di mana pada materi tajwid kali ini insya Allah kita akan membahas tentang metode
membaca Al-Quran dengan riwayat Imam Hafs an Asim dari jalur Ar-Rawdah, dari jalur kitab namanya Ar-Rawdah. Jadi jalur itu yang dimaksud dengan jalur ataupun thariq adalah kullu khilafin yunsabu ila al-akhidhi 'anil rawi 'anil qari'. Ya, setiap perbedaan cara baca di dalam Al-Qur'an, ya, setiap perbedaan cara baca dalam tilawatul Quran yang dinisbahkan perbedaan tersebut kepada yang mengambil dari rawi, dan rawi ini mengambil dari qari, daripada 10 imam qiraat. Jadi itulah yang disebut dengan thariq. Makanya thariq ini biasanya dinisbahkan kepada penukil dari rawi, atau bisa juga dinisbahkan kepada kitab yang dimiliki oleh penukil itu, ya, atau dinisbahkan kepada kitab yang dimiliki oleh penukil itu sendiri, atau kitab datang setelah penukil, ya, kitab datang setelah penukil. Misal kitab namanya, ada kitab At-Taisir, kitab At-Taisir, ya. Jadi riwayat Hafs an Asim dari jalur At-Taisir, ya, kitab Taisir. Nah, kitab Taisir ini juga merupakan jalurnya Syatibiyah sebenarnya. Karena Syatibiyah adalah nazam daripada kitab Taisir. Kitab Taisir punya Imam Dhani. Nah, ada jalur lagi yang namanya jalur Ar-Rawdah. Jadi jalur ini banyak ya, para asatidz dan ikhwas sekalian. Nanti kita akan bahas nih secara detail tuh jalur. Apa itu jalur dan apa itu jalur Ar-Rawdah? Ada berapa jalurnya atau thariq yang dimiliki oleh riwayat Imam Hafs an Asim itu sendiri. Ini yang insya Allah akan kita bahas. Pendahuluan sudah. Kitab ini saya susun memang para asatidz, tapi belum cetak ya. Belum cetak, dan ini secara khusus ini, secara eksklusif ini saya syarah pertama kali ke antum ini. Sebelumnya belum saya pernah syarah secara umum, tapi khusus bagi orang-orang yang saya cintai ini, saya khususkan untuk menjelaskan dan menguraikan apa yang saya tulis di dalam buku pengantar ini. Jadi ini hanya sebatas oretan Al-Fakir, sebatas kedangkalan ilmu yang dimiliki oleh Al-Fakir. Semoga apa yang ada di dalam pengantar ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi umat Islam secara umum. Jadi ini belum bisa untuk disebarluaskan memang PDF-nya, karena masih ada beberapa yang perlu dibenahi, ya. Baik, masuk ke bab 1, sekilas tentang ilmu tajwid ya. Antum sudah paham insyaallah apa itu ilmu tajwid, ya. Sekilas tentang ilmu tajwid. Silakan dibaca, Ustaz Ridwan. Bisa melihat Ustaz ininya Ustaz? Bisa kelihatan dengan jelas? Bisa, Syekh. Bisa, Syekh. Baik, silakan dibaca. Apa sih yang Bab bagian mana ya? Bab 1. Ya, bab 1. Bab 1 bab sekilas 1. tentang. Ya. Sekilas tentang ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid. Apa perlu saya besarkan? Kalau besarkan seperti ini, di antum ikut besar nggak? Oh, besar. Ikut besar juga. Ikut besar. Baik, ya, lebih enak bacanya. Silakan. Pengertian ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa adalah tahsin, yaitu memindahkan atau membaguskan. Maka dari itu sesuatu yang menarik
dan elok disebut jayyid karena keindahannya. Baik. Adapun Baik, ahsanallahu ilaik. Tajwid secara bahasa adalah tahsin. Ya, tahsin. Apa artinya tahsin? Tahsin artinya hassana yuhassinu tahsinan. Isim fa'ilnya adalah muhassin. Ya, hassana yuhassinu tahsinan, muhassin. Ya. Jadi tahsin artinya membaguskan, mengindahkan, mengelokkan, ya, mengelokkan. Dari asal kata hasan. Dari asal kata hasan. Begitu juga tajwid dari asal kata jaudah, jaudah atau jayyid. Ya, jaudah itu artinya kualitas. Jaudah itu artinya kualitas. Jayyid itu artinya sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Hasan, hasan adalah keindahan. Hasan. Ya, maka sesuatu yang menarik, yang elok disebut dengan jayyid, disebut dengan hasan karena keindahannya. Maka tajwid ataupun tahsin secara bahasa adalah mengindahkan. Apa yang diindahkan, apa yang dibaguskan adalah tilawatul Quran. Adalah tilawah kita terhadap tilawah kita, bacaan kita terhadap Al-Quran. Perlu diindahkan. Perlu diindahkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran secara tartil. Ya, lanjut. Ustaz. adapun secara istilah, maka tajwid berarti mengindahkan tilawah bacaan dengan mengeluarkan huruf dari setiap makhrajnya dan memberinya hak-haknya Ya, daripada cukup. Jadi tajwid secara istilah adalah mengindahkan tilawah Al-Quran seperti tadi. Apa yang diindahkan? Yang diindahkan, yang dibaguskan adalah tilawatul Quran. Bacaan kita terhadap Al-Quran. Walaupun di beberapa istilah mungkin tidak ada kata tilawatul Quran, tahsinul Quran. Biasanya ada orang mengatakan tahsinul Quran, membaguskan Al-Quran, ya, membaguskan Al-Quran. Tahsin Quran misalnya. Membaguskan Quran. Bukan Qurannya yang dibaguskan, tapi yang dibaguskan adalah tilawahnya. Jadi tahsinul Quran sebenarnya adalah tahsin tilawatil Quran. Mengindahkan tilawah Al-Quran. Dengan apa? Ini pengertian daripada tajwid itu sendiri. Dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Tajwid adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Hamzah dikeluarkan dari makhrajnya di pangkal tenggorokan. Ain dikeluarkan dari makhrajnya di tengah tenggorokan. Sin dikeluarkan dari makhrajnya di ujung lidah dengan atas dua gigi seri bagian bawah. Ya, semua huruf dikeluarkan dari makhrajnya. Dan juga masuk dalam pengertian tajwid memberikan huruf hak-haknya. Haknya huruf ini ada dua. Haknya dari sifat lazimah, ya. Haknya dari sifat lazimah, sifat yang melazimi huruf itu sendiri, seperti jahar, isti'la, qalqalah. Ini adalah sifat yang melazimi huruf, yang tidak pernah lepas dari huruf. Ataupun sifat aridhah. Kita berikan juga haknya. Sifat lazimah disebut dengan hakul harf, haknya huruf. Sifat aridhah disebut dengan mustahaknya huruf. Apa sifat aridhah itu? Seperti ibhar, iqlab, idgham, tafkhim. Sifat aridhah adalah sifat yang kadang muncul, kadang hilang. Tergantung kondisi dan keadaan. Ya, kalau nun sukun ketemu hamzah, maka akan muncul idhar. Kalau nun sukun ketemu ya, maka akan muncul idgham. Kalau huruf misalnya berharokat fathah, huruf tafkhim berharokat fathah, huruf ra berharokat fathah, maka dibaca tafkhim ro. Kalau hurufnya kasroh, berharokat kasroh, huruf ra-nya berharokat kasroh, maka dibaca tarqiq ri. Ya, tergantung kondisi dan keadaan. Itu disebut dengan sifat aridhah. Sini ada yang bertanya sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Baik, lanjut Ustaz Ridwan. tujuan pembelajaran ilmu
tajwid. Adapun tujuan daripada pembelajaran ilmu tajwid adalah yang pertama, memperbaiki dan membaguskan tilawah seseorang. Ya, Yang sebelum masuk ke itu, sebelum masuk ke yang pertama, sebenarnya ada yang lebih penting dan lebih esensial daripada apa yang saya sebutkan di sini, tujuan di sini. Yang pertama adalah tatbiqan li amrillah. Ya, jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah mengaplikasikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Warattilil Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kita tidak akan bisa membaca dengan tartil, tidak akan bisa membaca dengan tajwid, dengan bacaan yang benar, kecuali kalau kita belajar ilmu tajwid. Kalau tidak, tidak belajar ilmu tajwid, maka nggak mungkinlah kita bisa mengaplikasikan firman Allah ini dengan apa dengan tepat. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Jadi yang pertama, dan ini nanti mungkin menjadi tambahan di dalam tujuan pembelajaran ilmu tajwid adalah mengaplikasikan atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Nah, kita tidak akan bisa membaca dengan tartil kecuali wasilahnya apa wasilahnya? Mempelajari ilmu tajwid. Ya, maka ada kaidah di dalam usul fikih, al-wasail laha hukmul maqasid. Al-wasail laha hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan hukum maqasid atau tujuan itu sendiri. Tujuan kamu belajar tajwid ini apa? Ingin mengaplikasikan firman Allah warattilil Qur'ana tartila. Itu tidak akan kamu bisa kecuali ada wasilahnya. Apa wasilahnya? Ya belajar ilmu tajwid. Kamu misalnya tidak bisa yang sarana menjadi hukumnya menjadi mengikuti hukumnya maqasid atau tujuan. Banyak ya contoh-contohnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh. Ya, mereka ini membaca Al-Quran dengan tajwid, dan bahkan mereka yang menukil Al-Quran dengan tajwid sampai kepada kita. Makanya di dalam Jazariyah dikatakan wa hakadza minhu ilaina wasala. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan beginilah Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita dengan ilmu tajwid. Jadi yang kedua adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah dan para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, memperbaiki dan membaguskan tilawah seseorang. Tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid adalah memperbaiki dan membaguskan tilawah seseorang. Di mana seseorang sebelumnya misalnya hamzahnya masih kurang jelas, ya, hamzahnya masih kurang jelas. Anzartahum am lam, ya. Kemudian dia belajar ilmu tajwid, belajar makharijul huruf, diperbaiki makhraj hamzahnya a, dikeluarkan dari huruf dari makhrajnya anzartahum am lam, maka kemudian menjadi bagus, menjadi tepat makhrajnya. Jadi memperbaiki dan membaguskan tilawah seorang. Lanjut yang berikutnya, tujuannya. Kemudian tujuan berikutnya yang kedua, menjaga lisan
dari kesalahan dalam membaca Al-Quran agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayo. Ini tak kalah penting, menjaga lisan dari al-khata' wal lahan, kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Seseorang kalau tidak belajar ilmu tajwid, maka dia akan berpotensi melakukan kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kenapa kok kayak gini? Ya, oh saya nggak pernah belajar. Ternyata ada ustadz yang mengajari. Enggak, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Bukan ka, ha dari dari tengah tenggorokan bukan kalau itu di atasnya alkam enggak, bukan ha alha, coba apa, alhamdu ya. Jadi dijaga lisan kita dari kesalahan. Coba kita bayangkan kalau tidak ada ilmu tajwid ini, maka mungkin semua orang akan membaca Al-Quran dengan tabiat yang mereka miliki. Ya, ya orang Jawa baca haknya kayak K, orang ada yang membaca haknya kayak H, ya, ada yang ainnya dibaca hamzah, al-rabbil rabbil alamin, ada yang baca kayak rabbil alamin. Ada Rabbil alamin, Raffil, ya. Coba nggak ada ilmu tajwid tuh, pada apa namanya, berantakan semuanya, ya. Makanya tujuan daripada belajar ilmu tajwid itu sendiri adalah menjaga lisan dari kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Apa tujuan utamanya? Ya tadi, mendapatkan ridho Allah. Ketika bacaan Al-Quran kita sudah baik, sudah benar, maka kita pasti akan mendapatkan ridho Allah SWT. Kenapa mendapat ridho? Karena Allah sudah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Ketika dia sudah membaca Al-Quran dengan tartil, bacaannya bagus, maka kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sa'adah, kebahagiaan fid darain, di dunia dan di akhirat. Baik, selanjutnya hukum ilmu tajwid. Silakan dibaca Ustaz Jamal. Hukum ilmu tajwid. Hukum ilmu tajwid terbagi pada dua bagian. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid atau praktek, maka hukumnya adalah fardu ain atas setiap Baik, muslim. tahan dulu Ustaz, saya mau ngambil sama Nudir bentar. Ya, silakan dilanjut Ustaz. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid atau praktek, maka hukumnya adalah fardu ain atas setiap muslim karena Allah memerintahkan umatnya agar membaca Al-Quran dengan tartil seperti dalam firman-Nya warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sedangkan makna tartil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah memperbaiki huruf dan mengetahui waqaf atau cara berhenti. Allah juga menyanjung umatnya yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka lah yang Allah berikan Alkitab, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan.
Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Hukum membaca Al-Qur'an, afwan. Pertama, hukum ilmu tajwid dibagi menjadi dua bagian, ya. Hukum ilmu tajwid, ya, hukum ilmu tajwid dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Nah, ini masuk kepada praktek, ya, amaliyahnya langsung. Amaliyahnya langsung. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Setiap muslimah itu dituntut untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa kok harus membaca Al-Qur'an? Karena itu adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam. Dan kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Minimal membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran karena Al-Quran datang sebagai syafaat di hari kiamat. Man qara'a harfan, barang siapa yang baca satu huruf minal Quran, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dia mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini perintah. Jadi kita dituntut untuk membaca Al-Quran. Nah, hukum membaca Al-Quran itu sendiri dengan tajwid, hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain atas setiap muslim. Karena apa? Allah perintahkan umatnya agar membaca Al-Quran dengan tartil. Seperti dalam firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, kemudian ya tartil sebagaimana yang sudah sering kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir, banyak para penukil, banyak para mufassirin membawakan komentar atau eh, tafsir daripada eh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang makna tartil. Tartil dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib walaupun di dalam apa periwayatan ini, di dalam riwayatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu masih diperdebatkan oleh para ulama, tapi ini menjadi apa? Yatma'in ilaihi qulubul muslimin, menjadi sesuatu yang sudah masyhur di kalangan umat Islam, khususnya para pegiat Al-Qur'an, tentang makna tartil yang dibawakan oleh Sayyidina Ali. Qala at-tartilu tajwidul huruf. Tartil yang dimaksud adalah mentajwidkan huruf, memperbaiki huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui cara wakaf, cara berhenti yang benar. Ini yang pertama, ya. Kenapa kita harus membaca Al-Qur'an dengan tajwid? Karena pertama perintahnya Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus membaca Al-Qur'an dengan tajwid? Allah menyanjung umatnya yang membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baik bacaan. Alladzina atainahumul kitabah yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang diberikan oleh Allah Alkitab, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Walaupun Alkitab di sini maksud ada yang mengatakan Alkitab ini adalah Taurat dan Injil, ya. Alkitab adalah Taurat dan Injil, tapi yang menjadi syahidnya, yang menjadi intinya adalah mereka yatlunahu haqqa tilawati. Membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Ya, secara harfiah membaca dengan sebaik-baik bacaan adalah membaca, ya, membaca dengan menggerakkan dua bibir, ya, menggerakkan dua bibir. Secara makna yang lebih mendalam, membaca Al-Quran dengan hak tilawati, dengan sebaik-baik bacaannya adalah mengamalkannya, yaitu itu yang lebih mendalam, ya. Maka hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, maka hukumnya adalah fardhu ain. Baik, lanjut Ustaz Jamal Asy-Syaukani.
Asy-Syaukani dalam Fathu Al-Qadir berkomentar, yaitu mereka yang membacanya dengan sebaik-baik bacaan sehingga tidak mengubah dan melencengkannya. Adapun dalil dari As-Sunnah tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya dari sahabat Musa bin Yazid Al-Kindi, bahwa Ibnu Mas'ud pernah mengajari seseorang membaca Al-Quran, maka seseorang tersebut membaca Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dengan tergesa-gesa dan tanpa memanjangkan mad. Ibnu Mas'ud pun menegurnya, tidaklah demikian Rasulullah mengajariku. Seseorang itu bertanya, bagaimana beliau mengajarimu, wahai Abu Abdurrahman? Kemudian beliau menjawab, beliau mengajariku begini, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkan madnya. Dalam hadis ya, lanjut Ustaz. Baik, sebelum masuk itu, Asy-Syaukani mengomentar, Asy-Syaukani memberikan tafsir di dalam tafsirnya yang berjudul Fathul Qadir. Fathul Qadir Asy-Syaukani mengatakan, yaitu mereka, apa yang dimaksud dengan alladzina atainahul kitab, yatluna haqqa tilawati, mereka yang diberikan Alkitab, ya, mereka yang diberikan Alkitab dan membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Apa maksudnya? Yaitu mereka yang membacanya dengan sebaik-baik bacaan sehingga tidak mengubah dan melencengkannya. Tadi ya, tidak mengubah dan tidak melencengkannya, baik secara makna harfiahnya, tidak mengubah huruf, tidak mengubah harokat, tidak mengubah hukum-hukum tajwid yang berlaku, ya, atau bahkan secara mendalam tidak mengubah dan melencengkannya adalah tidak mengubah makna-makna Al-Quran, tidak melencengkan makna-makna Al-Quran. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga dari sunnah. Kalau tadi kan dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran ada dua tadi. Firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Di sini perintah dengan jelas. Allah memerintahkan dengan jelas, dengan tegas, ya, kita agar umat ini membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, firman Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, adalah di situ Allah menyanjung, Allah menyebutkan kelompok orang yang membaca Alkitab dengan sebaik-baik bacaan. Nah, tidaklah Allah menyanjung kecuali Allah itu senang dan ridho dengan mereka, ya, dengan mereka. Itu dalil dari Alkitab. Dalil dari As-Sunnah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Tabrani dari sahabat Musa bin Yazid dari Ibnu Mas'ud. Ya, ini dari asar ya, yang sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, bahwasanya ada seorang badui datang kepada Ibnu Mas'ud ingin membaca Al-Quran, ingin belajar Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bacalah. Ibnu Mas'ud ini, Masya Allah ya, kalau ada orang datang kepadanya, beliau mengatakan, Mada turid? Apa yang kamu inginkan datang ke sini? Saya ingin belajar ilmu mawarith, ilmu faraid, wahai imam. Qala ta'allam inda fulan. Kamu datang ke fulan, belajar kepadanya. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin belajar ilmu fikih, wahai imam. Kamu datang ke sana, ke fulan. Dia akan mengajarkanmu. Kamu ingin apa? Datang ke sini. Saya ingin belajar Al-Quran. Saya ingin belajar ngaji. Qala Ibnu Mas'ud, ta'al, fahadha maqamuk. Nah, sini. Dan disinilah tempat. Ya, disinilah tempatmu. Jadi kalau ada orang yang datang belajar Al-Quran sama Ibnu Mas'ud itu langsung. Ya, langsung.
ini tempatmu. Ya, karena memang beliau adalah salah satu sahabat yang direkomendasikan bacaannya oleh Rasulullah kepada sahabat yang lain. Ya, siapa yang ingin belajar Al-Quran, siapa yang ingin ngaji seperti ngaji Al-Quran seperti yang diturunkan kepadaku, hendaklah ngaji, belajar kepada Ibnu Mas'ud. Ya, makanya datanglah Badu ini ke Ibnu Mas'ud membaca inna shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, dengan tergesa-gesa tanpa memanjangkan mat. Ibnu Mas'ud kemudian menegarnya, "Nah, gaza Al-Qur'ani harus berdoa." Enggak begitu, wahai murid. Enggak begitu Rasulullah ngajari. Lalu Badui tadi bertanya kembali, "Kaifa aqra'aha ya Abu Abdurrahman?" Gimana Rasul mengajari bacaan ini wahai Abu Abdurrahman? Ibnu Mas'ud kemudian mempraktekkan. Beliau mengajariku seperti ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkan matnya. Ya, coba kita perhatikan. Lanjut Ustaz Jamal. Jadi mana ya? Lanjut Ustaz Jamal. Dalam hadis di atas, Ibnu Mas'ud mengingkari bacaan seseorang yang tidak menggunakan mad wajib pada kalimat til fuqara'i. Padahal hal tersebut tidak merubah maknanya. Maka telah jelas bahwa membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah tajwid adalah wajib bagi setiap muslim. Adapun bagi seseorang yang sudah berusaha membacanya dengan tajwid namun masih belum bisa, maka Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Hukum mempelajari ilmu tajwid atau teori Baik. adalah Yang pertama ya. Jadi ada hadis dari Al-Quran, ada hadis dari asar yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, sebenarnya banyak tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Banyak dalil-dalilnya, bahkan ada kitab khusus yang bernama Halid Tajwid Wajib. Apakah tajwid itu wajib? Ya, di situ pengarangnya menyebutkan beberapa dalil, ya ada mungkin sekitar 20-an lebih dalil tentang pentingnya ilmu tajwid. Ya, karena ada beberapa orang-orang di luar sana mengatakan membaca Al-Qur'an tidak wajib pakai tajwid. Ya, tidak wajib pakai tajwid. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang terpenting maknanya sudah dapat dipahami. Nah, itu. Mereka ada yang bicara seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Itu adalah apa namanya, melupakan apa yang sudah diwariskan oleh para ulama Al-Quran dari generasi-generasi sebelumnya tentang hukum-hukum tajwid yang berlaku. Innama, ada gunnah di situ. Innamas shadaqat. Enggak kemudian innamas shadaqat karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, pokok sesuai dengan bahasa Arab saja sudah cukup. Ya, nggak merubah harokat, nggak merubah huruf, walaupun nggak pakai gunnah, nggak pakai mad, nggak apa-apa. Nah, ini muskilah hal seperti ini. Ya, karena memang Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang diturunkan kepada beliau, kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, sampai kepada kita dengan ilmu tajwid. Ya, sampai kepada kita dengan tajwid yang sudah berlaku. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Silakan dibaca yang lain Ustaz Subhan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mempelajari ilmu tajwid atau teori adalah fardu kifayah atas kaum muslimin mempelajari ilmu yang agung ini. Artinya, jika di suatu tempat tidak ada yang mempelajarinya, maka penduduk setempat telah melakukan dosa
Namun, jika ada sebagian dari mereka yang mempelajari, maka gugurlah kewajiban itu untuk semuanya. Akan tetapi, bagi seseorang yang menggeluti ilmu ini, maka hal tersebut menjadi fardu ain baginya. Ayo, yang kedua ini adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Kalau tadi membaca Al-Quran dengan tajwid, nah sekarang mempelajari ilmunya, ilmu tajwid itu sendiri yang bersifat teori, yang bersifat teori. Kalau tadi adalah amaliyah, ya praktek. Nah sekarang mempelajari ilmu tajwid itu sendiri. Kalau tadi prakteknya secara praktek adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah membaca Al-Quran dengan tajwid. Sekarang mempelajari ilmu tajwid. Nah, tadi ya, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Setiap kita kalau salah membaca Al-Quran, wajib bagi kita memperbaiki kesalahan tersebut, mencari guru untuk membimbing kita memperbaiki kesalahan tersebut sampai kesalahan tersebut eh, teratasi dan teratasi. Nah, namun ada sebagian orang ya, ada sebagian orang yang sudah belajar, sudah mencari guru, tapi qadarullah belum bisa. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Dia sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah mencari guru, tapi tetap saja dia membaca hak, hak, hak dibaca hak. Alhamdulillah. Ya, ha. Alhamdulillah. Ya tetap alhamdulillah. Ya sudah. Tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Amruhu ilallah. Sudah. Ya, urusan dia kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha mengajarinya, berusaha membimbingnya, tapi apa lisannya tidak apa belum bisa. Lisannya belum bisa. Maka la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nah, sekarang mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah atas kaum muslimin. Ya, apa itu fardu kifayah? Jika tidak ada yang mempelajarinya di suatu penduduk, jika tidak ada yang mempelajarinya pada penduduk setempat, maka semuanya berdosa. Tapi jika ada sebagian dari mereka yang mempelajari, maka gugurlah kewajiban bagi semuanya. Nah, bagi yang mereka yang mempelajarinya itu adalah fardu ain sudah nggak berlaku fardu kifayah. Ya, ini orang-orang Priuk misalnya nih, orang Priuk ini nggak ada yang belajar tajwid nih. Dosa semuanya tuh orang Priuk tuh. Ya, tapi ada yang mempelajari tajwid di Priuk itu ada Priuk ini apa ya? Eh, kelurahan atau apa? Ustaz, Kecamatan, Ustaz, kecamatan, Ustaz. hah? Kecamatan. Oh, kecamatan. Di kecamatan Pak, ada kelurahan-kelurahan saya. Nah, Ya, ada kelurahan, ada kampung misalnya. Di setiap kelurahan itu juga harus ada yang mempelajarinya. Di kelurahan ini ada yang belajar, di kelurahan ini ada. Kalau tidak itu dosa semuanya, nggak ada yang belajar. Nah, bagi yang sudah haknya untuk mempelajari, ya di sini ada Ustadz Jamal, Ustadz Irfan, Ustadz Subaha, maka ini sudah nggak fardu kifayah lagi ke antum-antum ini. Sudah fardu ain. Jangan bilang kemudian nanti, oh sudahlah, kok agak sulit ya belajar tajwid ya. Sudahlah ada Ustaz apa kata Ustaz Irfan, ada Ustaz Jamal, biar dia aja yang belajar. Nah, Anda tidak boleh fardu ain. Ya, akan tapi seorang yang menggeluti ilmu ini maka hal tersebut menjadi fardu ain baginya. Ya. Nah, makanya di sini saya coba bawakan dalil daripada Tuhfah Samanundiyah. Qala wa hukmuhu fardun kama ta'assala. Wa hukmuhu fardun kama ta'assala. Kifayatan ilman wa ainan amala. Wa hukmuhu dan hukumnya tajwid
Wa hukmuhu, dan hukumnya ilmu tajwid fardun kama ta'assala. Hukumnya fardu sebagaimana yang eh, sudah didapatkan, ya, kama ta'assala. Fardu sebagaimana yang sudah didapatkan, kifayatan ilman. Fardu secara kifayah, ilman mempelajarinya. Ya, di situ ya. Fardu kifayatan ilman, ini dalilnya. Kifayatan ilman. Fardu kifayah ilman di dalam mengetahui dan mempelajarinya, wa ainan amala, dan fardu ain amala, membacanya, mempraktekkannya. Ya. Wa hukmuhu fardun kama ta'assala kifayatan ilman wa ainan amala. Sampai sini insyaallah ya. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke peletak ilmu tajwid. Ke peletak ilmu tajwid. Ada pertanyaan? Jadi malam ini kita sudah bahas apa itu tajwid secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid ada 4 tadi, ya. Ada 4 tadi: mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulnya dan para salafus soleh, memperbaiki dan mengindahkan tilawah Al-Quran, dan menjaga lisan kita dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya tentang hukum ilmu tajwid. Hukum ilmu tajwid dibagi menjadi 2, pilihan dulu. Mempelajarinya atau pertama membacanya, mempraktekannya adalah fardu ain. Fardu ain. Kita usahakan semampu kita untuk belajar untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, semampu kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah mempelajarinya, mempelajari ilmunya, teorinya, ya, hukum-hukumnya. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mau tanya, Ustaz. Karena kemarin sholat Jumat di masjid dekat rumah ya. Dia bacanya K-nya dipanjang, Ustaz. Di Al-Fatihahnya. Iyyaka na'budu. Nah, itu apakah ada riwayatnya, Ustaz? Enggak ada riwayatnya. Iyyaka na'budu. Mungkin keikut lagunya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, keikut lagu. Ada kadang nggak ikut lagu, nggak ikut intonasi, sehingga kemudian agak sedikit panjang sedikit. Ihdinas sira, ihdinas siratal sira, sira, ya, sirata. Makanya perlu ihdinas sirata. Makanya ketika baca Al-Quran, usahakan tidak atau apa menjaga keaslian huruf, keaslian kata per kata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tapi rata-rata di situ ustadznya seperti itu bacanya, bukan hanya yang kemarin doang gitu. Semuanya iyyaka na'budu. Iya. Itu masjid tarekat apa namanya gitu, ada di ikut tarekat gitu. Oh, iya. Iya. Seperti itu. Itulah Hanjali ya, Ustaz. Lanjali karena memanjangkan apa yang seharusnya pendek. Lanjali apa yang seharusnya pendek. Mungkin kalau dia memanjangkan iyyaka na'budu, ini mungkin bisa di apa ya, dimaklumi lah. Bukan dimaklumi. Maksudnya kan nggak merubah makna juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tapi ketika sudah memanjangkan yang pendek, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti Inilah yang asatid yang lu pasti pernah denger deh. Sering bahkan di sini. Iya. Ya. Kalau bisa
dinasihati, kalau tidak antum cari apa namanya masjid yang lain, karena bacaan antum lebih baik dari bacaan itu. Ada di madhab, di madhab. Jadi eh, abah mertua saya akan paham fikih. Jadi ketika pernah satu saat sholat di masjid yang eh, bacaan Fatihahnya udah nggak karuan tuh, ya nggak karuan. Dan ya kita kan tahu kemampuan kita ya, kita tahu kemampuan kita. Oh, bacaan saya kayaknya lebih baik deh dari yang imam. Apalagi imamnya Fatihahnya ketika melakukan salah jali, ya, maka kemudian abah saya ketika itu sholat lagi, ya, ngulangin, ya ada tuh sholat lagi, tetap tetap mungkin tetap sholat, tapi kemudian setelah itu mengulangi sholat lagi demi kehati-hatian. Iya, Nah, iya. Rata-rata sih yang ini, yang ikut Habib, Habib itu seperti itu. Rata-rata kalau yang seana ini perhatikan. baik, yang lain. Ya, syukran Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Bang. Pertama, sifat lazimah itu pengertiannya sifat yang selalu ada. Maksudnya adalah ketika berharokat dan sukun ya Ustaz. Benar nggak? Ketika berharokat dan Saat sukun sifat itu selalu ada. ya, ya, selalu ada. Nah, Ya, Anu sebenarnya udah pernah nanya, cuma kurang apa ya, kurang yakin gitu. iya, kayak kol-kolah Tentang misalnya, itu kol kol-kolah maksudnya. kol-kolah memang dia maknanya adalah pantulan, tapi ketika berharokat itu asal kol-kolahnya ada, tapi tidak mungkin lah gimana apa ketika berharokat itu kol-kolah pantulan berharokat kokok kokok kok itu gimana ya. Makanya ulama kemudian apa para ulama tajwid mengatakan qalqalah indas sukun. Qalqalah indas sukun wa asluha fil harakah. Qalqalahnya muncul, pantulannya muncul ketika sukun, tapi asalnya ada. Asalnya itu ada. Ya, sama kayak guna. Guna itu ada di nun dan mim. Asalnya ada di nun dan mim. Tapi dia panjang, memiliki ukuran panjang, itu ketika dia ditasydidkan, diidghamkan, diikhfakan. Ada ada kadar dua harokat. Ketika diizharkan nggak ada kadar dua harokat, tapi asalnya ada. An'a, an'a, an, an, ya, an'a, ya. Ketika berharokat juga ada. Ketika berharokat juga ada. Coba gimana? Uh, Nun kan guna Ustaz. Kemudian gimana tuh? Kok nggak panjang dua harokat? Gimana mau panjang dua harokat? Nah, uh, ya, misalnya apa? Hmm, apa? Ma yang ada yang nggak panjang. Marodun misalnya. Marodun ada gunanya, tapi nggak panjang dua harokat. Marodun misalnya. Atau marodun. Marodun gimana? Ya, bisa. Jadi sifat lazim adalah sifat yang melazimi huruf. Ya, sifat yang melazimi huruf. Sedangkan yang arid adalah kadang muncul, kadang kadang tidak. Itu arid. Seperti itu saja, Mat. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Oh iya.
Baik, ikhwan sekalian, sahabat sekalian, kita cukupkan pelajaran kita, daras kita di tajwid ini. Di bab 1 di hukum ilmu tajwid. Hukum ilmu tajwid. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan pada malam kali ini di majelis yang penuh barokah ini, semoga Allah jadikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amal soleh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah mencatat kebaikan antum ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam Syekhuna. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya ilmik.